Anak-anak kita apabila tidak solih dan tidak solihah, kalla, tidak akan pernah mereka memberikan syafaat bagi orang tuanya. Dalilnya mana Ustaz? Ada. Karena omongan tanpa dalil adalah dongeng. Dalilnya berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita satu peristiwa yang nanti akan pasti terjadi pada waktu hari kiamat ketika masing-masing kita ini dihisab oleh Allah. Jadi anak-anak itu ketika dihisab, anak-anak ini ketika anak kita menjadi solih, Pak, dan anak kita menjadi solihah, maka indikator keimanan pada waktu di akhirat itu indikatornya apa? Ketika mereka ringan hisabnya. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Jadi kalau kita ingin melihat ini orang beriman nih, gampang. Hisabnya ringan, cepat. Itu orang yang beriman. Makanya tanda orang fasik ketika di akhirat itu apa? Buka di dalam akidah Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, indikator fasiknya seseorang ketika di hari akhirat itu adalah hisabnya lama dan dia didebat oleh Allah ketika dihisab. Jadi kalau ada orang didebat oleh Allah ketika dihisab, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, itu orang itu pasti celaka. Contohnya siapa Ustaz? Itu orang yang mujahid, mencari ilmu, bersedekah, tetapi mereka ingin untuk mendapatkan pujian. Kan didebat oleh Allah. Gadzabta, bohong, dusta kamu. Kalau ada orang sampai didebat oleh Allah, berarti kemudian apa? Berarti kemudian dia celaka di akhirat, menuju kepada neraka. Anak-anak ini adalah anak-anak yang solih. Dia diringankan hisabnya. Ini orang tuanya. Mereka kemudian setelah diringankan hisabnya menuju kepada sirat, menuju kepada surganya Allah ini. Menuju kepada surganya Allah. Dan ketika mereka sudah melewati sirat, tidak ada ingatan pertama kali yang mereka ingat kecuali siapa? Ibu dan bapaknya. Dan kita harus paham dulu, kita harus kaitkan ini dengan hadis yang lainnya. Salah satu mawatin la yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 tempat ketika seseorang itu tidak ingat siapapun ketika di akhirat. 1, ketika mizan ditegakkan, timbangan ditegakkan, orang itu tidak mikir siapapun kecuali dirinya. 2, ketika buku amal kita nanti akan dibagikan dan kita ini bingung ngambil dari kanan atau ngambil dari kiri. Orang saat itu tidak mikir siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ketika ngelewatin sirat, itu tidak ada yang diingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Anak ini setelah ngelewatin sirat, ketika hilang ingatannya ngelewatin sirat, tepat ketika dia selamat melewatin sirat, maka yang pertama kali diingat oleh dia itu siapa? Kalau mereka itu solih, yang diingat oleh dia itu bapak dan ibunya. Ya, Masya Allah, bapak dan ibunya. Dia kemudian, Allah perintahkan mereka berhenti nih di depan pintu surga. Allah kemudian ngomong, kalamnya Allah berfirman, udkhulul jannata, gue masuklah ke surga lah. Anak-anak ini kemudian melihat ke dalam surga, mereka tidak menjumpai bapak dan ibunya di dalam surga. Kemudian mereka berkata kepada Allah, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga ya Allah. Karena kami belum bertemu dan berjumpa dengan orang tua kami. Kemudian Allah berfirman kembali yang kedua kalinya. Udkhulul jannata, mbok kamu itu masuk ke dalam surga. Lalu kemudian anak-anak ini kemudian berkata kembali ngulang jawaban yang sama. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami berjumpa dengan ibu dan bapak kami. Suf, bapak. Yang dia tunggu bapak dan ibunya. Kalau kita kececer di belakang, anak yang solid itu nunggu kita di depan pintu surga. Di depan pintu surga, Pak. Bukan di depan mall Pondok Indah. Di depan pintu surga. Nungguin ya. Kemudian setelah 2 kali mereka tidak bergegas untuk masuk ke dalam surga, kemudian Allah berkata, Mali arahu muhbantiin. Loh, kenapa sih orang tuamu itu di belakang nih, masih dihisab nih. Dosa-dosanya dan kemaksiatannya ini masih di belakang. Kamulah masuk ke dalam surga. Dan kemudian akhirnya anak itu tetap tidak mau masuk surga. Allah kasih izin untuk dia supaya memberikan syafaat. Dan ternyata syafaat, Pak, bukan hanya dari Nabi, bukan dari Al-Baqarah saja, bukan dari Ali Imran saja, bukan dari teman yang solih. Anak yang solih pun memberikan syafaat. Setelah diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, mereka memberikan syafaat dan mereka khususkan itu kepada orang tuanya yang tadi masih kececer di belakang. Dikasih syafaat oleh anak-anaknya, mereka kemudian melewati sirat, ketemu dengan anak-anaknya di depan pintu surga.
Perintah yang ketiga, indah. Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Yuk, masuk bareng-bareng. Kamu dan orang tuamu yang tadi kalian tunggu. Anak-anak itu kemudian gandeng orang tuanya, bareng-bareng kemudian masuk ke dalam surga. Bareng-bareng. Bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya Pak masuk surga. Bukan karena salatnya Pak. Bukan karena puasanya Pak. Dan bukan karena masalah sedekahnya saja. Tapi ternyata orang tuanya itu memasuki surga karena syafaat anak-anaknya yang solih sampai mereka itu mendapatkan kedudukan surga karena syafaat dari putra dan putri mereka yang solih dan solihah. Coba ya Pak. Ayo Masya Allah. Hanya kalau saya itu kemudian dilihatin gitu, ada teman saya anaknya ganteng, ya biasa. Anaknya gagah harus biasa banget. Cantik, ya biasa juga. Kemudian pinter, biasa. Tapi kalau saya melihat ada seseorang teman saya, anaknya soli, anaknya solihan, iri saya. Gibtah. Gibtah itu iri yang diperbolehkan. Hasad saya. Hasad yang diperbolehkan namanya gibtah. Kenapa? Saya mikirin Masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena separuh perjalanan bapak dan ibunya akan ditanggung oleh putra dan putrinya kalau mereka itu sudah solih dan solihah. Masya Allah. Makanya Pak, kalau anak-anak kita tidak pinter, maklumi Pak. Karena memang Allah membagi akal itu sebagaimana Allah membagi hujan. Ada yang pinter, ada yang enggak. Kita marah-marah sama anak-anak, Bak, 3 bulan enggak apal-apal. Nanti anaknya jawab lagi, masih mending Bi 3 bulan habis seumur hidup enggak apal-apal. Nanti bingung lagi kan. Ada anak kita matematika dapat 4, itu pun gurunya karena enggak enak sama bapak karena kenal orang tuanya dikasih 4, harusnya 2 ya. Sudahlah biarin kalau mereka sudah berusaha. Anak kita tidak kaya Pak, maaf ya, yang ngatur rezeki anak kita itu bukan kita, bapaknya, bukan kita, engkongnya, bukan. Yang ngatur rezeki anak kita itu Allah.